Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang inovasi dalam implementasi manajemen kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Ferdina Mulia Al-Adawiyah dan Taufikur Rahman. Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Poin A. Pengertian inovasi kurikulum. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana. Inovasi kurikulum merupakan keniscayaan yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan zaman dan kebutuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum adalah sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Poin B. Tujuan inovasi kurikulum. Tujuan utama inovasi kurikulum adalah untuk merespon tuntutan zaman sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan era globalisasi. Selain itu, tujuan inovasi kurikulum adalah untuk memperbaiki kurikulum yang ada agar lebih baik lagi sehingga terasa manfaatnya bagi masyarakat pendidikan. Poin C. Bentuk-bentuk inovasi kurikulum di Indonesia. 1. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance. Kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki karakteristik yakni A. Menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. B. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. C. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. D. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. E. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. 2. Inovasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum yang ada di Indonesia, yang sebelumnya kurikulum berbasis kompetensi. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BPNP. Pada kurikulum KTSP ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKDS. 3. Inovasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta didik. Pada kurikulum baru ini, guru tidak lagi dibebani dengan kewajiban membuat silabus pengajaran untuk siswa setiap tahun seperti yang terjadi pada KTSP. Silabus dan bahan ajar dibuat oleh pemerintah, sedangkan guru hanya mempersiapkan RPP dan media pembelajarannya.
Adapun gambaran umum inovasi kurikulum 2013 diantaranya: A. Standar kompetensi lulusan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. B. Standar isi adanya keseimbangan antara materi untuk mendukung kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pendekatan tematik integratif dalam beberapa materi yang terkait, utamanya pada tingkat dasar. C. Standar proses menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap keterampilan. D. Kriteria dan syarat inovasi kurikulum. 1. Kurikulum harus up to date. 2. Kurikulum memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi-generalisasi. 3. Kurikulum memberikan kontribusi pengembangan keterampilan, kebiasaan berpikir bebas, dan disiplin berdasarkan pengetahuan. 4. Kurikulum yang menyumbang terhadap pengembangan moralitas yang esensial dan yang berkenaan dengan evaluasi dan penggunaan pengetahuan. 5. Kurikulum mempunyai makna dan maksud bagi para siswa. 6. Kurikulum menyediakan suatu ukuran keberhasilan dan suatu tantangan. 7. Kurikulum menyumbang terhadap pertumbuhan yang seimbang. 8. Kurikulum mengarahkan tindakan sehari-hari dan mengarahkan pelajaran serta pengalaman selanjutnya. Nah, itu tadi video materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.